Halo, selamat datang kembali. Buat Anda yang pernah ngerasain migrain pasti tahu banget kan, ini tuh bukan sekedar sakit kepala biasa, jauh lebih dari itu. Nah, hari ini kita bakal coba urai benang kusut pengobatan migrain modern. Tujuannya supaya Anda punya gambaran yang lebih jelas soal pilihan-pilihan yang ada. Yuk kita mulai. Kita mulai dari hal yang paling basic ya. Migrain itu bukan sekedar sakit kepala. Ini adalah gangguan neurologis yang kompleks. Beneran deh, anggap migrain itu cuma sakit kepala parah, itu sama aja kayak bilang badai topan itu cuma angin kencang. Beda level. Nah, paham soal perbedaan ini tuh jadi langkah pertama yang krusial banget buat nemuin pengobatan yang pas. Jadi bedanya apa sih? Gampangnya gini, migrain itu rasanya kayak ada yang duk-duk di kepala, nyut-nyutan hebat, dan seringnya cuma di satu sisi. Terus biasanya datangnya tuh keroyokan, sama mual, muntah, bahkan jadi super sensitif sama cahaya atau suara. Nah, kalau sakit kepala tegang, itu beda. Rasanya lebih kayak kepala diikat kenceng atau ditekan, stabil, dan biasanya di kedua sisi kepala. Nggak pakai drama-drama mual segala macam. Oke, sekarang kita bakal nyelam lebih dalam lagi nih ke dunia migrain, karena ya itu tadi, ini bukan kondisi tunggal. Migrain itu punya spektrum yang luas banget, dari yang cuma ganggu aktivitas sehari-hari, sampai yang benar-benar bikin kita nggak bisa ngapa-ngapain. Pernah nggak sebelum sakit kepala datang, Anda tiba-tiba lihat ada kilatan cahaya atau garis-garis aneh gitu? Nah, itu kemungkinan besar namanya migrain aura. Ini tuh semacam sinyal peringatan dari otak yang dialami sekitar seperempat penderita migrain. Gejalanya macam-macam, bisa visual kayak tadi, bisa juga sensorik kayak kesemutan, atau bahkan sampai susah ngomong. Ini bukti nyata kalau migrain itu emang peristiwa otak yang rumit. Dan di ujung spektrum yang paling parah, paling ekstrim, ada yang namanya status migrainosus. Coba bayangin deh, serangan migrain yang nggak kelar-kelar selama lebih dari 3 hari. Non-stop. Ini udah masuk kategori darurat medis, di mana rasa sakit dan gejala lainnya itu parah banget dan nggak mempan sama obat biasa. Biasanya, ini perlu penanganan langsung di rumah sakit. Oke. Terus gimana dong cara ngelawannya kalau serangannya udah keburu datang? Nah, sekarang kita bahas soal pengobatan akut. Ini ibaratnya senjata kita buat pertarungan jangka pendek. Jadi pendekatannya itu bertingkat, kayak lini pertahanan gitu. Lini pertama buat serangan yang ringan-ringan aja. Biasanya cukup pakai obat bebas, atau yang kita kenal sebagai OIEN. Itu loh, kayak ibuprofen. Kalau itu nggak mempan, dokter biasanya naik ke lini kedua, triptan. Nah, ini obat resep yang emang dirancang khusus buat nargeting jalur migrain di otak. Terus, kalau triptan ternyata nggak cocok atau nggak efektif, masih ada lini ketiga. Pilihan lainnya kayak ergotamin, ditan, sama gepan. Tapi ada aturan mainnya nih, dan ini penting banget. Obat-obatan akut tadi nggak bisa diminum sembarangan. Penggunaannya harus dibatasin, idealnya sih kurang dari 10 hari dalam sebulan. Kenapa? Biar nggak kena kondisi yang ironis banget. Namanya sakit kepala akibat penggunaan obat berlebihan. Jadi malah sakit kepala karena kebanyakan minum obat sakit kepala. Nah, tapi ada kabar baiknya nih. Obat kelas baru kayak Ditan dan Gepan itu jadi alternatif yang lebih aman buat orang-orang dengan risiko kardiovaskuler. Dan satu lagi yang harus dicatat, opioid sama sekali bukan jawaban buat migrain. Resikonya terlalu besar. Ngatasin serangan yang lagi datang itu penting, jelas. Tapi pertanyaan besarnya kan, gimana caranya biar serangannya nggak datang-datang lagi? Nah, disinilah kita masuk ke strategi pencegahan. Ini soal gimana kita bisa memenangkan perang jangka panjang melawan migrain. Terus, kapan sih kita perlu mikirin terapi pencegahan? Nah, ada patokan umumnya nih. Biasanya dokter akan mempertimbangkan terapi ini kalau Anda ngalamin migrain 4 hari atau lebih dalam sebulan. Atau kalau sekalinya kena serangan, itu parah banget dan berlangsung lama, lebih dari 12 jam. Jadi tujuannya udah beda, bukan lagi madamin api, tapi gimana caranya biar apinya ndak nyala dari awal. Perisai pelindung harian ini isinya macam-macam obat. Dan yang unik, banyak dari obat pencegahan yang lama ini awalnya tuh dibuat buat penyakit lain. Misalnya ada obat tekanan darah kayak propranolol, antidepresan kayak amitriptilin, atau bahkan obat anti kejang kayak topiramate. Ternyata obat-obat ini efektif banget buat nenangin sistem saraf dan akhirnya ngurangin frekuensi migrain. Dan sekarang, kita sampai di bagian yang bisa dibilang revolusioner banget dalam pengobatan migrain. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ada obat yang dari awal emang dirancang khusus buat mencegah migrain. Selamat datang di eranya anti-CCGRP. Pertanyaan bagus, sebelum ngomongin obatnya, kita harus kenalan dulu sama targetnya kan? Jadi, apa sih CGRP itu?
Gampangnya gini, CRGP itu bisa kita sebut sebagai molekul biang keroknya migrain. Jadi pas serangan migrain terjadi, kadar CRGP di otak itu melonjak drastis. Molekul inilah yang bikin pembuluh darah melebar dan intinya teriak-teriak ngirim sinyal sakit ke sistem saraf kita. Logikanya jadi simpel kan? Kalau kita bisa ngeblok si CRGP ini, kita bisa hentikan migrain bahkan sebelum dia mulai. Nah, inilah kenapa terapi anti-CGRP ini dianggap sebagai game changer. Pertama, dia spesifik, benar-benar dirancang buat migrain doang. Kedua, efektif banget, terbukti bisa ngurangin jumlah hari migrain secara signifikan, bahkan buat kasus-kasus yang bandel dan susah diobati. Ketiganya aman, biasanya cuma suntikan sebulan sekali, jadi nggak perlu repot minum obat tiap hari. Dan yang paling penting, efek sampingnya cenderung minimal dibandingin obat pencegah lain. Ini benar-benar pengobatan presisi buat migrain. Tapi pengobatan itu nggak melulu soal pil atau suntikan loh. Ada juga jalur alternatif yang ternyata didukung sama bukti-bukti ilmiah yang kuat. Yuk kita lihat salah satunya, akupuntur. Kenapa sih orang-orang cari alternatif? Ya, karena efek samping obat kadang bisa jadi masalah tersendiri. Ada studi yang nunjukin kalau hampir setengah dari penderita migrain kronis itu akhirnya nyari terapi komplementer. Tapi kata kuncinya di sini adalah berbasis bukti, bukan yang asal-asalan. Dan akupunktur adalah salah satu yang paling depan dalam hal ini. Dan buktinya, wow, kuat banget. Ada sebuah penelitian di Indonesia yang hasilnya luar biasa. Coba lihat grafik ini. Frekuensi serangan migrain itu turun drastis. Dari rata-rata hampir 81% di minggu pertama, anjlok jadi cuma sekitar 9% setelah 4 minggu terapi akupunktur. Gila kan? Ini bukti nyata banget kalau pendekatan non-obat juga bisa ngasih perubahan yang masif. Oke, sekarang gimana cara kita ngerangkai semua info ini? Gimana caranya Anda bisa membangun strategi yang paling pas buat diri sendiri? Nah, ini mungkin pesan paling penting dari semua pembahasan kita hari ini. Kalau soal migrain, nggak ada yang namanya satu obat untuk semua. Nggak ada. Kunci suksesnya adalah strategi pengobatan yang benar-benar personal, yang disesuaikan sama kondisi Anda. Seringnya ini adalah kombinasi dari beberapa pendekatan yang udah kita bahas tadi. Jadi, yuk kita rangkum sekali lagi. Ada pendekatan akut. Tujuannya buat ngestop serangan yang lagi jalan. Contohnya triptan atau OANS. Terus ada pendekatan pencegahan. Tujuannya buat ngurangin frekuensi dan parahnya serangan. Contohnya anti-GGRP atau antidepresan. Dan yang terakhir ada pendekatan komplementer. Buat ngebantu ngelola gejala dan ngurangin ketergantungan sama obat. Kayak akupunktur atau manajemen stres. Nah, strategi terbaik itu seringkali gabungan dari ketiganya. Yang tentunya harus didiskusikan dan dirancang bareng dokter Anda. Kita tutup dengan sebuah pertanyaan buat renungan. Kemajuan yang luar biasa kayak terapi anti-CGRP ini kan nunjukin kalau kita makin ngerti migrain sampai ke level molekulnya. Ini jadi memunculkan satu pertanyaan yang penuh harapan. Jangan-jangan masa depan pengobatan migrain itu bukan cuma soal mengelola gejala, tapi mungkin suatu saat nanti kita bisa menyembuhkannya? Sebuah pemikiran yang menarik untuk masa depan kan?